Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Mimbar Ramadan. Perkenalkan, nama saya Stella Chandra Kusuma. Saya merupakan mahasiswa dari IAIN Kudus dan saat ini saya sedang bersama Ibu Fitri selaku Kaprodi dari Studi Program Studi PMI. Monggo itu mau. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak sudah mengundang saya ke sini. Perkenalkan, saya Rohaini Fitri Rahmawati, dosen dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Baik. Saat ini kita akan mengangkat tema Idul Fitri. Ngomong-ngomong Bu Fitri, karena kan kita udah mau akhir Ramadan ini. Menurut Bu Fitri, apa sih momen yang akan ditunggu-tunggu buat Ramadan tahun depan gitu? Apa yang ngangenin di Ramadan? Biasanya kan kalau malam-malam kita tarawih, terus nanti sore juga kita berburu takjil gitu. Kalau untuk Bu Fitri? Oke, mungkin beda usia, beda ini ya, gitu ya. Karena kan kalau kita lihat ditanya apakah momennya itu mana yang akan ditunggu-tunggu setiap dari kita pasti berbeda-beda, itu kaitannya dengan usia. Kalau anak-anak mungkin ya takjilannya yang yang dirindukan nantinya gitu. Tapi kalau untuk usia-usia seperti Bu Fitri gitu ya, tentu momennya adalah Ramadan ini itu bulan yang gimana ya Mbak? Kita itu benar-benar kayak diberikan momen untuk lebih banyak punya waktu untuk mendekatkan diri pada pencipta kita gitu ya. Jadi dari kita sahur yang nggak pernah, katakanlah kita mungkin susah buat bangun pagi gitu ya, karena ada momen sahur kita akhirnya mau untuk bangun pagi. Itu kan sebenarnya waktu yang secara tidak langsung atau secara tidak sadar membuat kita mau untuk bangun pagi dan sholat subuh gitu ya. Dan itu enggak ada di momen-momen atau di kalau nggak Ramadan seperti itu baru pagi ya kan. Nanti setelah itu kayak jam kantor ya. Jam kantor kalau pas Ramadan kan pasti agak siangan ya kan, dan pulangnya lebih cepat. Dan itu juga katakanlah itu dari pimpinan memberikan apresiasi untuk bulan Ramadan juga. Itu memberikan kesempatan kita buat ini kan ada lebih dekat gitu, karena kita banyak waktu di rumah gitu daripada ketika bekerja. Nanti malamnya buka puasa tentu ya ada momen dengan keluarga gitu kan, kita lebih erat. Mungkin yang katakanlah kalau makan tidak teratur karena buka puasa, ini makanya jadi teratur nih gitu kan. Bulan pas momen buka puasa, nanti malam juga maghrib, terus lanjut isya dan tarawih, yang biasanya isyanya mungkin molor-molor ya, sekalian nanti sekalian tahajud, nah jadi molor kan. Nah ini kalau pas Ramadan kan ada tarawih, jadi ibadah itu terasa lebih ini ya, lebih rapih gitu. Itu jadi itu yang mungkin bakal dikangenin. Tapi kalau mbaknya mungkin usia mbaknya kan beda ya gitu. Yang dikangenin mungkin bubar bareng teman-temannya gitu kan, udah beda ini. Mungkin itu Mbak. Kalau untuk Idul Fitri sendiri nih Bu, kan kalau misalnya Idul Fitri kan selain kita kosong-kosong sama pencipta, misalnya kayak kita lahir kembali suci gitu ya. Terus kalau Hablum Minanas kan juga kayak kita kosong-kosong ya, salahnya udah kosong gitu. Nah kalau Ibu, momen apa yang makna Idul Fitri itu seperti apa sih? Kalau bagi saya Idul Fitri itu momen benar-benar temu kangen ini ya. Selain untuk ya jelas ya kita minta maaf sama saudara-saudara walaupun jarang ketemu gitu kan. Jarang ketemu itu kan berarti nggak punya salah. Jarang ketemu itu berarti nggak punya salah. Jadi selain memang momen untuk saling memaafkan, pertemuan keluarga itu yang paling dinanti-nanti, karena kita bertemu dengan saudara yang jauh gitu kan, nggak pernah ketemu gitu. Apalagi kayak saya kan
merantau gitu ya, harus pulang kampung, dan ya keluarga itu kumpul ya ketika pas Idul Fitri. Jadi ketemu saudara jauh itu momen yang paling ditunggu-tunggu. Baik Ibu, kalau menurut Ibu sendiri, kalau saya pribadi kan waktu Lebaran ini lebih ke kayak kalau anak-anak mungkin kayak jajannya banyak nih kayak gitu, terus nanti dapat THR kayak gitu-gitu. Nah, menurut Ibu itu bagaimana? Asik atau bagaimana? Nah, ini pertanyaannya nanti jawabannya beda perspektif ya. Ngomong perspektif, karena kalau ngomong THR jajan kembali lagi, dulu waktu Bu Fitri masih kecil itu juga momen yang menyenangkan gitu ya, diajak kemana-mana hayu aja gitu. Karena nanti ketemu saudara dapat salam tempel gitu kan. Nah, kalau udah usia-usia kayak gini itu mungkin bukan dapat THR, tapi bagaimana kemudian kita yang sudah kata Allah di masa-masa produktif ini, kebahagiaannya adalah bisa memberi gitu ya walaupun sedikit gitu, kepada siapa ya, kepada saudara-saudara yang masih kecil-kecil dan kepada sesepuh gitu ya, mbah-mbah gitu kan, yang memang sudah tidak bekerja dan sebagainya gitu kan. Hadiah kecil mungkin nggak seberapa mbak gitu, tapi kita yang memberi senang dan yang menerima itu senang, karena esensinya bukan seberapa besar yang kita beri gitu loh, tapi wujud ternyata saudara ini masih ingat kita, masih sayang kita gitu ya, kita masih diperhatikan. Jadi esensinya adalah sayang tadi ya gitu, kalau kita menjalin silaturahmi. Tapi kalau untuk anak-anak memang momen Lebaran itu yang dicari ya THR-nya gitu ya. Dan saya rasa itu pro dan kontra ya Mbak ya. Kalau ngomongin THR, ada yang mengatakan itu tidak bagus karena melatih anak-anak silaturahminya, jadi ya transaksional karena uang gitu. Tapi di sisi lain memang anak-anak yang jarang ketemu, kalau saya ngobrol sama sesepuh-sesepuh gitu ya, memberikan THR itu tuh yang ada kedekatan gitu loh. Jadi yang nggak pernah kenal kemudian dikasih sesuatu jadi teringat, aku punya tante, punya om, punya pak de, bude, jarang ketemu tapi kalau ketemu baik banget gitu kan ya sih. Jadi itu membangun chemistry, membangun ikatan lah gitu, ikatan saudara. Kalau Bu Fitri sendiri ada rencana apa untuk Idul Fitri nanti? Yang jelas pulang kampung. Ini kebetulan kan saya sama suami saya sama-sama perantau gitu ya, dan kebetulan kami berasal dari dua daerah yang berbeda. Jadi ya nanti bagi tugas. Nah ini mungkin dialami juga oleh teman-teman yang menikah dengan yang bukan tetangga, atau beda daerah gitu ya, untuk memutuskan ini Lebaran tahun ini kemana ya gitu. Tapi kok di keluarga saya sendiri gitu ya, saya punya mungkin sedikit berbeda dengan keluarga-keluarga yang lain, karena kebetulan orang tua saya sudah single, jadi masih bapak dari pihak suami, yang masih sugeng itu adalah ibu. Jadi gimana biar sama-sama merasakan. Jadi kadang saya Lebaran di tempat rumah saya sendiri, nanti suami Lebaran di rumahnya gitu. Jadi mengalah sementara waktu selama masih orang tua masih sugeng, masih ini, bagaimana caranya biar sama-sama orang tua itu punya momen Lebaran dengan anaknya. Tapi alhamdulillah nggak jauh kok Mbak, paling 1 jam gitu. Jadi habis sholat Id biasanya suami terus nyusul saya ke tempat rumah saya selama ini kayak gitu. Tapi nggak tahu nih tahun ini gimana. Biasanya gitu ya, biar adil gitu katanya, biar enggak. Nah ini juga sebenarnya kadang jadi ini ya, jadi problem di rumah tangga nih. Mungkin mbaknya besok juga akan mengalami ini, tiap tahun ada perdebatan terkait ini Lebaran di mana nih gitu. Sebenarnya bisa diomongkan gitu. Nggak harus selalu di laki-laki atau di perempuan gitu. Bahkan bisa pakai Bu Fitri ini, oke nggak apa-apa, selama ini jadi keputusan bersama, satu di laki-laki, satu di perempuan, itu tidak masalah. Terus kalau Idul Fitri kan ada makan-makan gitu ya Bu, makan-makan keluarga besar gitu. Terus nanti kadang ada kayak makan-makanan berat. Kalau puasa kan kita kayak ya mungkin ada beberapa orang yang kayak
udah seadanya gitu. Atau mungkin kalau anak-anak kos gitu dia kan cari-cari apa namanya menu buka dari beberapa masjid gratis nih gitu. Kalau Idul Fitri biasanya kita makan besar kayak rendang, terus apalagi opor kayak gitu-gitu. Itu kan tapi kayak nanti untuk orang-orang tua kayak kolesterolnya tinggi atau bagaimana, itu gimana? Makanya ikut pakai menu yang baik gitu. Oh. Buat Tapi sebelum jam itu ada cerita lucu ya. Bukan lucu ya, ini yang saya selalu nantikan juga di selama Idul Fitri gitu. Jadi mungkin agak sedikit berbeda tradisi di daerah saya, kalau saya ada di daerah Muntilan itu yang saya nantikan tuh bukan opor, bukan rendang, itu bukan mbak gitu. Yang saya selalu nantikan tuh kalau orang sana bilangnya nasi urap atau nasi megono. Nah jadi setelah Idul Fitri, setelah sholat Id gitu kan di lapangan gitu, kebetulan kalau di desa saya itu di depan masjid, setelah itu nggak langsung pulang, itu salim-saliman dan satu desa itu makan bersama di situ gitu. Menunya apa? Menunya ya nasi megono itu, nasi, sayur, urap, paling lauknya telur rebus atau telur asin gitu kan, dibelah jadi dua. Itu mungkin sederhana tapi nikmat gitu ya. Kenapa? Karena ya itu 1 tahun sekali dan bareng-bareng satu desa. Tapi kalau untuk menu apa namanya di bulan di Idul Fitri, ini kalau di tempat saya nggak ada menu khusus sih mbak. Ya, terserah jadi lagi pengen apa kayak gitu kan. Biasanya saya ngikut yang sepuh-sepuh kan. Biasanya yang muda-muda, kalau muda-muda pengen malah yang ringan-ringan ya gitu ya. Kalau orang tua kan mungkin karena ini dianggap sesuatu yang apa ya, menjamu gitu, dibuatkan yang ya kayak opor dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau di daerah saya pasti ada yang sayur-sayur, kayak apa pecel dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau saya sendiri untuk kalau pas Ramadan, pas Idul Fitri ya kan ada kegiatan apa Pak itu Mbak? Anjang sana gitu ya, ujung kalau bahasa di kami. Nah, ujung itu kan datang terus makan ringan ya, snack, habis itu makan berat. Nah, itu kadang kalau nggak ikut ke belakang makan nggak enak dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin itu tips juga ya bagi teman-teman, meskipun ini katakanlah mungkin bagi orang lain dianggap kurang apa namanya ya, menghormati seperti itu. Kalau saya biasanya ya untuk menghormati ini, tapi juga biar tidak apa namanya, tidak berdampak buruk juga pada kesehatan gitu. Biasanya skip nasinya. makan lauknya aja ya gitu. Saya kalau pecel nanti lauknya dikit, tapi skip nasi gitu. Karena hal ini bikin saya katakanlah kapasitas perutnya itu hanya cukup untuk beberapa rumah gitu ya kan, karena saudara kan kalau nggak makan dulu nggak boleh pulang nih misalnya. Nah, biasanya saya skip nasi gitu. Kalau misal ini udah aku nggak usah dibuatkan ya, meski kadang ini ya nggak bisa menolak gitu ya. Bagaimana biar kita tetap menghormati tapi ya biar kita nggak terlalu ini kan sungkan gitu. Nah, nggak kenyang dan nggak sungkan juga ya. Biasanya ya tergantung kita nih diatur porsinya ya. Karena saya punya pengalaman Mbak, kalau lebaran itu kan biasanya minum itu yang disajikan kan sirup. Iya kan, akhirnya pada hari itu kita biasanya konsumsi air putihnya lebih banyak. Nah, saya pernah tahun berapa ya, mungkin 6 tahun yang lalu itu kena radang ginjal. Itu karena beberapa hari itu saya kurang minum air putih dan minumnya itu sirup-sirup tadi yang disajikan gitu. Nah itu rasanya kayak orang melahirkan, kalau yang pernah merasa melahirkan rasanya seperti itu. Jadi memang kalau pas Idul Fitri itu benar-benar harus bisa jaga ini ya, jaga makannya gitu, karena itu berpengaruh banget. Apalagi minum-minuman manis dan katakanlah karena semuanya ada dan gratis ya, nggak perlu kita mengeluarkan uang atau budget, kita bebas makan. Nah, tapi karena bebas makan itu kadang akhirnya nggak bisa berkontrol. Hati-hati ini jebakan Batman sebenarnya. Itu. Baik, terima kasih Ibu Fitri atas waktunya dan atas tips-tipsnya. Ya, sama-sama. Kayaknya kita sampai sini aja ya teman-teman, karena alhamdulillah kita dapat banyak ilmu dari Bu Fitri.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.